warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu Raudah pada hari ini. Nah, apa kabar soli dan solihah di rumah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah senantiasanya yang kita harapkan. Baiklah, Ibu harapkan untuk semua soli dan solihah selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Terutama ketika kita berada di luar rumah, sama-sama anak-anak ibu semuanya selalu menggunakan masker ya, dan jangan lupa bawa hand sanitizer ya, supaya itu merupakan salah satu ikhtiar kita ya untuk menjaga kesehatan dan kita selalu sehat dan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini Ibu Roda akan menyampaikan sedikit tentang materi tayamum. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang tayamum, baiklah kita sama-sama kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soli dan solihah yang berada di rumah, kita tahu pastinya dalam keseharian kita selalu beribadah kepada Allah, dan ibadah kita tidak kita dahulukan dengan bersuci, maka hukumnya itu tidak sah. Maka setiap kali kita ingin melakukan ibadah, terlebih dahulu pastinya kita harus berwudu ya. Nah, dalam istilah Islam, bersuci ini dikenal dengan nama taharah. Apa sih arti dari taharah itu? Taharah itu adalah mensucikan diri dengan menghilangkan kotoran yang menyebabkan tidak sah suatu ibadah. Nah, ada beberapa jenis taharah yang perlu kita ketahui. Yang pertama seperti wudu ya, kemudian mandi junub dan tayamum. Nah, tayamum ini dilakukan ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, kemanapun kita pergi itu tidak ada air, maka boleh kita melakukan tayamum. Dan telah tiba waktu sholat, nah itu disitulah kita boleh melakukan tayamum. Tayamum adalah pengganti dari wudu jika tidak ditemukan air. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa harus melakukan tayamum jika kita bisa berwudu? Nah, sebenarnya tayamum ini merupakan bentuk keringanan dari Allah. Rukhsah atau keringanan adalah bukti Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Nah, ada beberapa kondisi yang membolehkan seorang muslim bersuci dengan cara tayamum. Misalnya, saat melakukan perjalanan, kemudian ketika berada di daerah yang sulit air, dan ketika kita sakit. Anak muslim boleh bertayamum dengan syarat sebagai berikut. 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tetapi tidak bertemu. Kemudian yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, dengan debu yang suci. Adapun rukun atau fardu tayamum. 1. Niat. 2. Mengusap muka dengan debu tanah. Ketiga, mengusap kedua tangan dengan debu tanah. Yang keempat, memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Yang kelima, tertib. Tata cara tayamum. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, ucapkan basmalah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada tanah atau debu yang menempel. Yang ketiga, pastikan posisi jari tangan rapat. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan yang telah tertempel debu ke seluruh wajah dan ucapkan niat.
nawaitu tayammuma listiba hadis sholati fardha lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayammum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Yang kelima, letakkan kembali telapak tangan pada debu dan renggangkan jari-jari tangan. Yang keenam, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Ujung jari salah satu tangan telah melebihi ujung jari telunjuk tangan yang lain. Yang ketujuh, usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan sampai ke siku, lalu balikkan ke bagian dalam lengan tangan kanan hingga bagian pergelangan. Dan yang terakhir, lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.